saya Yudika Baptista Yenio dengan 2553011017 dengan prodi kimia terapan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang etnomatematika dan sains dalam praktik budaya Bali, khususnya pada makanan tradisional, tanaman obat, minang, dan juga kain tenun. Baik, kita langsung saja masuk ke materinya. Kita masuk ke latar belakang. Kita bisa lihat Bali itu kaya sekali dengan kearifan lokal seperti fermentasi berem, lawar, minang, dan juga tenun. Tapi di sini masalahnya, pengetahuan ini tidak diwariskan tanpa dokumentasi ilmiah, yang artinya itu adanya risiko hilang dan juga bahkan disalahpahami. Nah, di sini peran sains masuk. Sains itu bukan untuk menggantikan tradisi, tapi untuk menjelaskan dan juga memvalidasi. Dan yang menariknya, di balik semua itu ada matematika, mulai dari pola tenun sampai fermentasi. Jadi bukan cuma budaya, tapi sistem pengetahuan yang lengkap. Soal yang pertama itu, kenapa berem dari desa itu berbeda rasanya? Jawabannya itu bukan hal-hal yang mistis, tapi adanya mikrobiologi. Adanya mikroorganisme seperti Saccharomyces yang menghasilkan alkohol dan juga Lactobacillus yang menghasilkan asam. Jadi kalau misalnya ada komposisi mikroba yang berbeda, apakah rasanya bisa sama? Yang pastinya tidak. Selain itu, faktor lingkungan seperti suhu, bahan baku, dan juga lama fermentasi itu juga berpengaruh. Jadi kualitas berem itu sebenarnya hasil interaksi kompleks antara mikroba dan juga kondisi lingkungan. Terus ada model matematika yang mempengaruhi hasil fermentasi. Nah, di sini mulai masuk matematika. Fermentasi itu tidak terjadi secara sembarangan, tapi mengikuti model pertumbuhan logistik, yang artinya awalnya cepat lalu melambat karena keterbatasan lingkungan. Nah, di sini semakin tinggi gula awal, semakin tinggi juga potensi etanolnya, tapi tidak tanpa batas. Jadi kalau ada yang berpikir tambah gula terus biar alkoholnya tinggi, itu salah karena ada batas biologinya. Nah, untuk akurasi ilmiah dan etnomatematika untuk pengukuran tradisional tuh sekarang tuh kita akan masuk ke hal yang sering dianggap sepele, yaitu sejumput dan juga segenggam. Secara ilmiah memang ini tidak akurat, variasinya tuh bisa sampai ratusan %. Tapi di sisi lain secara etnomatematika ini tidak asal. Ada konsep rasio yang contohnya itu seperti 3:1. Jadi apakah sesuatu yang tidak presisi itu pasti salah? Tentu tidak juga, teman-teman. Masalahnya itu bukan di sistemnya, tapi itu di standarisasinya. Seperti di sini ya, teman-teman. Satu sejumput estimasinya itu bisa sampai 0,5 sampai 2 gram. Variasinya bisa sampai 150% sampai 300%. Satu segenggam itu estimasinya bisa 15 gram sampai 30 gram dan variasinya itu bisa sampai 50% hingga 100%. Nah, soal keempat, senyawa bioaktif dan tanaman obat. Tanaman seperti kunyit, jahe, dan temulawak itu bukan sekedar katanya berkhasiat. Secara kimia, ada senyawa seperti kurkumin dan gingerol yang memang punya efek anti-inflamasi. Yang menarik, kurkumin ini bisa meningkatkan bioavailabilitasnya sampai 2000% jika dikombinasikan dengan piperin. Ada juga jahe, ada juga tanin. Soal kelima itu ada reaksi kimia kapur dalam tradisi Minang. Tradisi Minang ini sering dianggap biasa, tapi sebenarnya itu ada reaksi kompleks. Contohnya itu ada kapur yang menghasilkan suasana basah, lalu memicu reaksi senyawa dalam sirih yang menyebabkan warna merah. Tapi tidak semua tradisi itu aman hanya karena itu tradisi ya, teman-teman. Seperti ini
Sepertinya teman ada reaksi kimia utamanya itu CaO ditambah H2O menjadi CaOH 2 kali. Ada dampak kesehatannya juga seperti ini teman-teman. Soal ke-6 itu ada pendekatan statistik dan juga risiko kesehatan minang. Nah, kalau kita lihat secara kuantifikasi, risiko kanker pada penyiri bisa 8 sampai 10 kali lebih tinggi. Ya, ini merupakan hal penting karena sains itu memberi angka dan juga bukan opini. Jadi keputusan mempertahankan tradisi itu harus berdasarkan data, bukan hanya kebiasaan. Seperti itu teman-teman. Soal ke-7 itu hubungan pola tenun dalam hal fisika dan juga matematika. Tenun itu bukan hanya seni, tapi juga ada fisikanya teman-teman. Kekuatan kain itu tergantung pada tegangan benang dan juga pola anyaman. Plain wave itu paling kuat karena pola silangnya itu tegak lurus. Jadi kenapa ada kain yang kuat dan ada yang lembut? Jawabannya itu ada di struktur matematisnya. Nah, yang ke-8 itu ada analisis motif kain. Nah, motif kain Bali itu penuh transformasi geometri, translasi, rotasi dan juga refleksi. Bahkan ada konsep fraktal yang artinya itu matematika itu tidak hanya di papan tulis, tapi juga ada hidup di budaya. Nah, soal ke-9 itu ada perbandingan songket dan juga geringsing. Nah, geringsing jauh lebih kompleks karena dia menggunakan double ikat. Nah, memang secara matematis kompleksitasnya eksponensial bukan linear, maka prosesnya itu bisa bertahun-tahun. Ini bukan sekedar kain, ini sistem presisi tinggi tanpa mesin modern. Sepertinya teman-teman perbedaan dari songket dan juga geringsing. Nah, solusi inovatif tanpa menghilangkan nilai budaya. Untuk pertanyaan sekarang tuh, apakah teknologi itu akan merusak budaya? Kalau menurut saya pribadi itu tidak ya teman-teman. Kalau digunakan dengan benar. Contohnya itu ada digitalisasi motif, sensor fermentasi, dan juga standarisasi bahan. Standarisasi bahan ini tetap mempertahankan nilai tradisional. Jadi kunci itu bukan memilih salah satu, tapi mengintegrasikan. Jadi saya simpulkan satu hal, budaya dan sains itu bukan dua hal yang bertentangan. Mereka adalah dua cara berbeda untuk memahami hal yang sama. Tapi kalau tidak mulai menjembatani keduanya, yang hilang bukan hanya budaya tapi juga pengetahuan. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.